Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik dari mata kuliah Seminar Akuntansi Manajemen, yaitu Is ABC Suitable for Your Company? Nah, pada pembahasan topik ini yaitu akan dipresentasikan oleh kelompok 2 dalam mata kuliah Seminar Akuntansi Manajemen yang beranggotakan saya sendiri, Suci Fitri, dengan nomor BP 18 1053 1025. Dan dua rekan saya, yang pertama yaitu Siti Kumala Dewi dengan nomor BP 18 1053 1042 dan juga Rizka Wahyuni dengan nomor BP 18 1053 2041. Activity Based Costing. Activity Based Costing merupakan metode pembebanan aktivitas-aktivitas berdasarkan besarnya pemakaian sumber daya dan membebankan biaya pada objek biaya, seperti produk atau pelanggan, berdasarkan besarnya aktivitas, serta mengukur biaya dan kinerja dari aktivitas yang terkait dengan proses dan objek biaya. ABC juga digunakan sebagai elemen activity based management, yaitu pendekatan manajemen yang fokus pada aktivitas. Activity based costing dapat diartikan juga sebagai penentuan harga pokok produk berdasarkan kegiatan atau aktivitas. Selanjutnya yaitu penetapan biaya berbasis aktivitas atau activity based costing. Pertama, menelusuri biaya overhead untuk aktivitas dan kemudian ke produk dan objek biaya lainnya. Sistem ABC menawarkan potensi menghasilkan lebih akurat biaya produk daripada sistem penetapan biaya berbasis fungsional. Mengenali, menetapkan, dan menggolongkan aktivitas. Yang pertama kita lihat dulu dari definisi aktivitas. Nah, setelah inventarisasi aktivitas diambil, atribut aktivitas digunakan untuk mendefinisikan aktivitas. Activity Dictionary daftar kegiatan dalam sebuah organisasi bersama dengan atribut yang diinginkan. Atribut yang dipilih tergantung pada tujuan yang dilayani. Selanjutnya yaitu klasifikasi aktivitas. Klasifikasi kegiatan memudahkan tercapainya key managerial tujuan seperti biaya produk atau pelanggan, perbaikan terus-menerus, kualitas total manajemen, dan pengelolaan biaya lingkungan. Misalnya, untuk keperluan penetapan biaya, kegiatan dapat diklasifikasikan sebagai primer atau sekunder. Aktivitas utama adalah kegiatan yang dikonsumsi oleh objek biaya akhir seperti produk atau pelanggan. Dan aktivitas sekunder adalah yang dikonsumsi oleh objek biaya menengah seperti kegiatan utama, bahan, atau kegiatan sekunder lainnya. Mengetahui perbedaan antara dua jenis kegiatan memfasilitasi biaya produk. Menetapkan biaya ke kegiatan. Ketika kegiatan telah diidentifikasi dan dijelaskan, yang dilakukan selanjutnya adalah menentukan biaya yang dibebankan. Seperti yang bisa dilihat di gambar di samping, adalah gambar alur penentuan biaya menggunakan ABC. Menetapkan biaya aktivitas ke aktivitas lain. Menetapkan biaya ke aktivitas menyelesaikan tahap pertama dari ABC. Di dalam tahap pertama, kegiatan diklarifikasikan sebagai kegiatan primer dan sekunder. Jika terdapat kegiatan sekunder, maka muncul tahap menengah dari ABC. Pada tahap menengah, biaya dan kegiatan sekunder dibebankan kepada kegiatan yang menggunakan outputnya. Supervisi pegawai adalah salah satu contoh kegiatan sekunder. Pengukuran output berdasarkan kepada total waktu yang digunakan pegawai untuk setiap aktivitas. Selanjutnya, menetapkan biaya ke produk. Ketika biaya dari kegiatan primer sudah ditentukan, biaya tersebut dapat dibebankan ke produk. Pembebanan ini dapat dilakukan dengan menghitung tarif biaya kegiatan dan mengalihkannya dengan menggunakan aktual dari kegiatan tersebut. Selanjutnya, klasifikasi detail dari kegiatan. Untuk keperluan produk costing, kegiatan dapat diklarifikasikan menjadi 4 kategori umum, yaitu unit level, batch level, product level, dan facility level. Unit level activity adalah kegiatan yang dilakukan tiap kali sebuah
unit diproduksi. Biaya dari unit level aktivitas bergantung pada jumlah unit yang diproduksi. Contohnya adalah perakitan. Batch level aktivitas adalah kegiatan yang dilakukan setiap gelombang produksi. Biaya dari batch level aktivitas tergantung pada jumlah gelombang, tetapi biayanya tetap dengan mengikut jumlah unit pada gelombang tersebut. Contohnya adalah stop mesin dan inspeksi. Produk level aktivitas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi. Kegiatan ini memakai input yang bisa mengembangkan produk untuk bisa dijual. Contohnya adalah pemasaran. Fasilitas level adalah kegiatan yang berhubungan dengan kelangsungan proses manufaktur pada perusahaan tersebut, seperti pembangunan pabrik, keamanan, pajak, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari sistem ABC. Tujuan ABC digunakan untuk meningkatkan akurasi analisis biaya dengan memperbaiki cara penelusuran biaya ke objek biaya. ABC menggunakan analisis aktivitas untuk meningkatkan pengendalian operasional dan pengendalian manajemen. ABC juga sangat membantu perusahaan untuk dapat mengurangi distorsi yang disebabkan oleh sistem penentuan harga produk tradisional dan mendapatkan biaya produk yang lebih akurat. ABC juga menyediakan pandangan yang jelas tentang bagaimana perusahaan membedakan produk jasa dan aktivitas dan memberikan kontribusi dalam jangka panjang. Menurut Hilton, manfaat utama sistem perhitungan biaya berdasarkan ABC adalah pengukuran profitabilitas yang lebih baik, keputusan dan kendali yang lebih baik, informasi yang lebih baik untuk mengendalikan biaya kapasitas. Kelebihan dan kekurangan dari sistem ABC. Adapun kelebihan dari sistem ABC adalah dapat mengatasi diversitas volume dan produk sehingga pelaporan biaya produk lebih akurat. Yang kedua, mengidentifikasi biaya overhead dengan kegiatan yang menimbulkan biaya tersebut. Yang ketiga, dapat mengurangi biaya perusahaan dengan mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Yang keempat, memberikan kemudahan kepada manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan. Adapun kekurangan dari sistem ABC adalah sebagai berikut. Yang pertama, alokasi. Tidak semua biaya memiliki penggerakan biaya konsumsi, sumber daya, atau aktivitas yang tepat. Yang kedua, mengabaikan biaya. Biaya produk atau jasa yang diidentifikasi, sistem ABC cenderung tidak mencakup seluruh biaya yang berhubungan dengan produk atau jasa tersebut. Yang ketiga, mahal dan menghabiskan waktu. Sistem ABC tidak mudah dan membutuhkan banyak waktu untuk dikembangkan dan dilaksanakan. Pendekatan kontingensi untuk implementasi ABC. ABC dapat diterapkan di berbagai bentuk perusahaan. Selain pada perusahaan manufaktur, juga bisa diimplementasikan di perusahaan jasa, dagang, organisasi pemerintah, dan organisasi lainnya. Keputusan untuk mengimplementasikan metode ini tergantung kepada penilaian manajemen dari perusahaan tersebut. Metode yang dapat perusahaan gunakan sebagai acuan untuk mengimplementasikan ABC adalah kontingensi analisis model. Metodologi ini berdasarkan kepada analisis perusahaan atas perusahaan sendiri. Hal ini menyangkut pertimbangan dan kombinasi beban antara faktor dan dimensi yang bertujuan untuk mengevaluasi kemungkinan kesuksesan dari implementasi ABC. Kombinasi beban dinilai berdasarkan 1 dari 4 kuadran berdasarkan grafik. Metode ini didesain untuk menyusun analisis secara sistematis yang dilakukan oleh manajer dan perusahaan dengan mendiskusikan faktor umum yang mendukung atau menolak implementasi ABC. Terlebih dahulu, manajemen harus menganalisis sifat perusahaan berdasarkan dua pertanyaan kunci. Yaitu yang pertama, pada organisasi-organisasi tertentu, apakah ABC akan menghasilkan biaya yang berbeda sekali dengan hasil perhitungan biaya secara tradisional, dan manakah biaya tersebut yang terlibat lebih baik? Yang kedua, jika informasi yang dianggap lebih baik itu dihasilkan oleh sistem yang baru, akankah informasi baru tersebut akan mengubah keputusan yang dibuat manajemen?
Ada 10 faktor mediasi yang dapat membantu manajemen dalam menentukan jawabannya. 5 pertama ditunjukkan kepada potensial perusahaan untuk menggunakan ABC dibandingkan tradisional costing method. Dan 5 berikutnya berhubungan dengan kebutuhan manajemen akan informasi dari ABC. Oke, baik. Selanjutnya yaitu mengenai kriteria penerapan activity based costing pada perusahaan. Ada 5 kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu yang pertama mengenai product diversity atau keragaman produk, di mana product diversity ini merujuk kepada kuantitas atau variasi dari gabungan produk yang ditawarkan, sehingga keberagaman produk yang tidak terlalu jauh tidak perlu dipermasalahkan dalam hal ini. Contoh dari product diversity ini yaitu pada variasi warna dibutuhkan pemeriksaan yang sangat hati-hati. Apakah perubahan dalam material warna dapat merubah produk? Apakah masing-masing material warna saling berhubungan? Misalnya kontras red ink versus blue ink pens dan red versus blue crest. Dalam product diversity ini ada juga macam-macam pertimbangan yang harus ditetapkan terlebih dahulu dalam mengevaluasi keragaman produk ini, seperti yang pertama klasifikasi produk pada akuntansi. Apakah buku besar mengklasifikasi produk yang berbeda? Apakah laporan internal yang ada membagi penjualan, margin, atau penghasilan dengan lini produk? Yang kedua itu pangsa pasar. Apakah pasar dipecah menjadi kelompok geografis atau industri yang membeli berbagai jenis produk? Atau apakah departemen produksi diatur secara berurutan atau paralel? Pengaturan berurutan menunjukkan diferensiasi produk yang terbatas, sehingga pengaturan paralel dapat menunjukkan keragaman produk. Yang ketiga yaitu gudang persediaan. Harus mempertimbangkan apakah gudang persediaan yang berbeda menangani klasifikasi persediaan yang berbeda pula, misalnya dalam hal bahan baku atau barang jadi untuk produk yang berbeda pula. Jadi untuk yang selanjutnya yaitu mengenai penjualan. Apakah perusahaan menjual baik original equipment manufacturer atau OEM maupun barang-barang yang diproduksi, harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Selanjutnya masalah periklanan. Apakah perusahaan hanya mempromosikan satu produk saja atau sekaligus banyak produk dalam satu iklan? Jadi jika produk yang dihasilkan semakin banyak, maka kecocokan untuk menggunakan analisis ABC ini akan semakin cocok pula, sehingga karena dengan bertambahnya keanekaragaman produk tersebut, maka yang dihasilkan akan berdampak pada semakin beragamnya aktivitas, sehingga tingkat distorsi cost akan semakin tinggi. Untuk yang kedua yaitu support diversity atau keragaman daya dukung. Support diversity ini merujuk pada rank atau variasi overhead yang dipakai dalam produk, sehingga asumsi tidak dapat didasarkan pada besarnya overhead. Jika organisasi hanya merupakan pusat biaya atau fasilitas produksi, jika memiliki lebih dari satu produk dasar atau sekumpulan produk, keragaman atas daya dukung produksi mungkin harus ada. Namun jika diuji lebih lanjut atau lebih dekat, maka akan terlihat bahwa aktivitas sebenarnya sangat bervariasi tergantung produk yang dihasilkan. Untuk menentukan dan mengevaluasi tingkat keragaman daya dukung atau support diversity, perusahaan sebaiknya menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut sebagai bahan pertimbangan. Yang pertama itu, apakah nama departemen menyangkut nama produk, atau apakah aktivitas departemen berdasarkan kepada produk yang spesifik. Kedua, apakah terdapat departemen pendukung mesin, dan jika ada, apakah usahanya cenderung ke produk yang spesifik. Ketiga, yaitu apakah lokasi pabrik yang berbeda dimasukkan ke dalam satu sistem biaya. Selanjutnya, apakah produk yang dihasilkan relatif kompleks, apakah produk yang berbeda menggunakan saluran distribusi, pemasaran dan pasar yang berbeda, apakah riset dan pengembangan
dilakukan sama atau berbeda untuk setiap jenis produk. Selanjutnya, apakah produk yang berbeda membutuhkan proses penanganan material yang berbeda, dan juga apakah terdapat gudang persediaan yang berbeda pula. Terakhir, apakah perusahaan memperhatikan lingkungan just in time. Berdasarkan kriteria itu, dalam hal ini akan menunjukkan tingginya pengeluaran overhead cost berdasarkan jumlah dan keanekaragaman aktivitas, sehingga menyebabkan sulitnya pengalokasian biaya overhead. Dalam hal ini, jika jumlah dan keanekaragaman aktivitas semakin meningkat atau tinggi, maka sistem ABC ini cocok jika ingin diterapkan. Selanjutnya yaitu common process atau proses umum, di mana dalam proses umum ini merujuk pada penggunaan komponen yang sama atas proses di antara produk yang berbeda yang ditawarkan perusahaan. Proses mencakup semua aktivitas yang teridentifikasi yang meliputi memproduksi, mesin, pemasaran, distribusi, akuntansi, penanganan bahan baku, pengenalan kualitas, penelitian dan pengembangan, dan administrasi. Jika terdapat tingkat perbandingan tinggi atas penggunaan komponen yang sama terhadap proses atau aktivitas selama produksi, biaya periode yang dibutuhkan oleh setiap produk tidak dapat dipisahkan menggunakan catatan akuntansi manajemen konvensional. Maka dari itu, rasanya activity based costing dengan sifat dasarnya akan lebih efektif jika diterapkan. Karena semakin tinggi common prosesnya, maka penggunaan analisa activity based costing ini akan cocok. Namun, sebelum menetapkan nilai common process ini, perusahaan sebaiknya menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai pertimbangan. Seperti, jika perusahaan menguji laba atas produk, apakah didasarkan pada alokasi atau ada faktor lain? Selanjutnya, apakah produk yang berbeda membutuhkan proses produksi yang berbeda pula? Apakah departemen produksi memiliki lebih dari satu produk yang dihasilkan pada waktu produksi? Dan juga apakah terdapat perbedaan dalam proses penanganan material? Dengan terjawabnya pertanyaan-pertanyaan ini, maka dapat dilakukan atau dapat diambil langkah dalam pengambilan keputusan apakah tetap menerapkan sistem ABC ini. Yang selanjutnya yaitu period cost allocation atau alokasi biaya periode. Period cost allocation ini merujuk pada kemampuan konseptual sistem perhitungan biaya yang ada untuk mengalokasikan biaya periode dengan baik. Karena pada dasarnya alokasi biaya periode ini merupakan suatu analisa terhadap metodologi alokasi untuk menentukan apakah alokasi tersebut cocok untuk mewakili hasil dari activity based costing ini. Karena fokus dari ABC ini adalah menghubungkan biaya periode dengan produk, sehingga ABC ini memberikan kesan bahwa banyak biaya non-manufacturing seperti biaya pemasaran yang juga merupakan fungsi aktivitas produk seharusnya dimuat ke dalam tanggung jawab produk. Dalam hal ini, perusahaan sebaiknya juga memperhatikan terkait pertanyaan-pertanyaan seperti apakah buku besar disusun atau disiapkan untuk menggambarkan beban daya dukung atas produk melalui penggunaan departemen produk yang spesifik, klasifikasi tenaga kerja tidak langsung, apakah terdapat banyak dasar alokasi yang digunakan bersama, apakah dasar alokasi tersebut konsisten dengan pemicu biaya utama tersebut, apakah hierarki alokasi ditebak dengan estimasi atau faktor arbitrasi, apakah terdapat beberapa banyak pusat biaya yang ada, apakah produk yang spesifik juga merupakan pusat biaya. Jika hanya ada satu dasar alokasi yang digunakan, dapatkah alokasi tersebut mendistribusikan biaya melalui keakuratan produk walaupun mungkin kekurangan hubungan antara output dan konsumsi sumber daya? Apakah distribusi biaya masih akurat jika terdapat perubahan yang signifikan dalam sifat dasar biaya periode? Selanjutnya, apakah dasar alokasi
merefleksikan dampak fluktuasi volume produk secara akurat. Jika pertanyaan tersebut telah dipenuhi atau dapat dijawab dengan baik, maka pertimbangan menetapkan ABC ini mungkin cukup menarik. Selanjutnya yaitu rate growth of periodic cost atau tingkat pertumbuhan biaya periode, di mana merujuk pada pertumbuhan dalam biaya periode sebagai suatu indikator dinamis yang dibutuhkan oleh sistem perhitungan biaya. Jika biaya periode sebagai suatu persentase relatif tetap stabil dari tahun ke tahun, manajemen dapat meningkatkan beberapa penyesuaian secara implisit atas distorsi yang dihasilkan oleh sistem tradisional yang sebelumnya. Namun jika stabilitas biaya periode terjadi untuk beberapa tahun, sistem penghitungan tradisional dapat disusun untuk menyediakan biaya produk serupa atau identik yang dihitung dengan ABC. Dengan perhitungan ABC ini, jika rate growth of period cost-nya tinggi, maka dirasa penggunaan ABC ini juga cocok diterapkan. Selanjutnya yaitu kebutuhan manajemen akan informasi dari activity based costing ini dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, manajer akan menggunakannya untuk keputusan yang bersifat signifikan, di mana manajer harus memperhatikan informasi terkait activity based costing ini secara lebih besar, sifat dasar organisasi serta persaingan, hukum dan lingkungan sosialnya harus membolehkan manajer untuk menggunakan informasi dengan bebas. Adapun faktor yang dilibatkan dalam hal ini yaitu yang pertama pricing freedom atau kebebasan menentukan harga, di mana dalam hal ini kebebasan menentukan harga ini mengacu pada tingkat kekuatan dan kebebasan perusahaan untuk menetapkan harga karena dapat menentukan profitabilitas atas produk. Lebih banyak kebebasan yang dimiliki perusahaan, maka biaya produk menjadi kurang penting. Harga ditetapkan untuk memaksimalkan laba dan akan bergantung pada elastisitas pasar. Jika kondisi monopoli berlaku dan permintaan tidak elastis, maka harga yang tinggi akan ditetapkan. Jika terdapat persaingan sehat, banyak pesaing dan produk substitusi yang baik tersedia, harga akan ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan pasar. Sebelum menetapkan pricing freedom ini, maka perusahaan harus mengevaluasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah semua harga produk diatur? Jika iya, apakah harga didasarkan pada biaya dan menjadi sasaran untuk pertimbangan dan revisi? Selanjutnya, apakah survei harga bersifat umum atau tersedia? Apakah profitabilitas industri terlihat tinggi atau rendah, tidak seperti biasa? Dan apakah aspek persaingan didasarkan pada beberapa faktor lain selain harga, dan juga apakah terdapat rintangan yang tinggi untuk masuk, dan juga apakah produk perusahaan menempati posisi khusus dalam pasar. Selanjutnya yaitu apakah perusahaan merupakan pemimpin harga atau price leader atau pengikut harga atau price follower. Karena jika perusahaan tidak memiliki tingkat ketidakbebasan dalam penentuan harga, maka cocok menerapkan ABC ini. Selanjutnya yaitu mengenai period expense ratio atau rasio beban periode, di mana dalam hal ini menunjukkan kemungkinan materialitas distorsi biaya produk secara langsung. Jika kemungkinan distorsi menjadi sangat minimal, maka tindakan manajemen untuk mengoreksi menjadi tidak relevan.
Walaupun materialitas faktor ini seharusnya juga dievaluasi dari perspektif perubahan persentase dalam biaya yang dilaporkan. Fokus utama harus pada dampak atas profitabilitas produk. Contohnya perubahan 5% mungkin tidak material untuk tukang mas yang beroperasi pada markup sebesar 300%. Tetapi dia sangat signifikan untuk grosis berbasis volume yang bekerja dengan margin 2% sampai 4%. Walaupun tidak terdapat formula khusus untuk mengukur distorsi biaya produk ini dan menentukan material distorsi tersebut, untuk sebagai pertimbangan, maka perusahaan harus menjawab pertanyaan berikut ini seperti apakah biaya periode atas proporsi biaya total signifikan, apakah pengurangan biaya aktivitas berfokus pada biaya produk seperti penurunan harga pemasok atau pada biaya periode, dan juga apakah keyakinan manajemen yang memfokuskan pada biaya langsung menawarkan keuntungan potensialnya lebih besar, apakah keyakinan ini tepat. Dalam hal ini pertanyaan tersebut bisa membantu dalam proses penaksiran sehingga bisa dijadikan pertimbangan untuk mengalokasikan biaya dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu strategic consideration atau pertimbangan strategis, di mana pertimbangan strategis ini mengacu pada ketidakleluasaan pada keputusan manajemen karena strategi eksplisit atau implisitnya, dengan kata lain juga di mana pembebanan biaya dalam proses pengambilan keputusan. Strategi ini tidak terbatas pada strategi pemasaran, tetapi juga termasuk strategi pemasaran teknologi dan juga mereka juga memasukkan strategi dan tujuan kedua terkait teknologi tersebut, pabrik, kualitas, dan sejenisnya. Untuk sebagai bahan pertimbangan, maka perusahaan harus menyiapkan pertanyaan seperti apakah belanja modal atas produk baru, perubahan pabrik, dan ekspansi kapasitas seringkali didasar alasan-alasan strategis bukan ekonomi? Apakah jenis analisa yang dibutuhkan untuk persetujuan atas pengeluaran penelitian dan pengembangan? Apakah dasar pemikiran yang benar bersifat lebih strategis? Apakah organisasi menetapkan harga pelanggan didasarkan pada biaya atau pasar? Apakah perbandingan buat atau membeli make or buy sering dilakukan? Apakah ada batasan teknologi atau kebijakan membatasi atas make or buy? Apakah perubahan dalam rancangan produk atau proses produksi sebagian besar dipicu oleh biaya, atau apakah sumber lain seperti pasar atau kebutuhan produk ini bersifat kritis? Juga apakah analisa penghentian produk dilakukan secara teratur untuk mengurangi biaya atau hanya untuk alasan seperti mengembangkan persepsi pasar tertentu? Dengan pertanyaan tersebut dapat dipertimbangkan kembali. Selanjutnya yaitu cost reduction atau pengurangan biaya, di mana dalam pengurangan biaya ini melibatkan budaya perusahaan karena mempengaruhi hubungan antara biaya internal terkait keputusan dan komponen dari biaya produksi. Ini melibatkan sifat internal biaya yang berhubungan dengan keputusan dan sejauh mana keputusan bergantung pada alokasi yang akurat dari biaya periode. Sejumlah keputusan internal tersebut yang potensial bergantung pada keakuratan biaya perubahan proses produksi, modifikasi desain produk, perbandingan make or buy, scrubbing produk, evaluasi ekspansi kapasitas, dan sebagainya. Karena dengan analisis ini akan bisa menunjukkan kemungkinan adanya tindakan manajemen yang dihasilkan dari perubahan dalam produk yang melaporkan biaya karena penghapusan keputusan dalam alokasi biaya periode.
Namun dalam pertimbangannya, perusahaan harus menyusun beberapa pertanyaan seperti apakah kelompok teknik fokus secara eksklusif pada pengurangan biaya, apakah terdapat usulan dari karyawan yang mengenati rencana akan datang, apakah banyak atau sering terdapat tugas yang berorientasi biaya, apakah sering terdapat perubahan dalam headcount yang tidak terkait dengan beban, apakah terdapat varian target tenaga kerja, apakah perbandingan make or buy dapat dipakai dalam pengurangan biaya, apakah biaya prode merupakan faktor utama dalam keputusan, apakah perubahan kapasitas tergantung pada biaya, apakah biaya prode yang dialokasikan dimasukkan ke dalam keputusan, dan lain-lainnya. Karena dengan pertanyaan tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam keputusan penetapan sistem BBC ini. Selanjutnya yaitu analisis frekuensi atau frekuensi analisis, di mana analisis frekuensi ini mengacu pada frekuensi baik, rutin, atau khusus dari biaya produk dan menggabungkan kedua frekuensi berjalan atau yang diinginkan. Karena ketidaksesuaian antara frekuensi analisa yang ada atau yang diinginkan mengindikasikan ketidakpuasan dengan sistem perhitungan biaya yang ada. Untuk pertimbangan, perusahaan harus menyusun pertanyaan seperti apakah laporan profitabilitas produk dikeluarkan secara rutin dari sistem perhitungan biaya yang ada, apakah terdapat kurangnya kredibilitas dalam data yang ada, atau apakah ada data yang tidak cukup, mengapa, apakah karena permintaan rendah atau kesulitan memperoleh data yang akurat. Juga apakah yang mendorong permintaan studi biaya khusus, fluktuasi volume, permintaan harga, dan sejenisnya dilakukan secara cepat. Apakah manajemen lebih sering atau lebih rinci dalam menganalisis biaya produk. Dengan pertimbangan berdasarkan pertanyaan tersebut, maka keputusan penerapan sistem revisi ini dapat dilakukan dengan baik. Setelah merancang berbagai pertanyaan untuk analisa 10 faktor yang telah disebutkan tadi, seperti product diversity, support diversity, common process, period cost allocation, rate growth of period cost, dan juga pricing freedom, period expense ratio, strategic consideration, cost reduction, dan juga analisis frekuensi. Maka selanjutnya adalah menetapkan nilai atau skor dari setiap faktor dan mengelompokkannya dalam grafik yang disebut seperti contingency grid atau grafik kontingensi, di mana grafik ini bertujuan untuk memberikan fokus pada manajer sebagai bahan diskusi dan memberikan manajer sebuah mekanisme untuk menyoroti perbedaan antar semua faktor. Dalam grafik kontingensi ini terdapat sumbu X dan Y, di mana sumbu X merepresentasikan tingkat kecenderungan manajemen untuk menggunakan informasi biaya dalam pengambilan keputusan yang ditujukan oleh variabel indikator seperti pricing freedom, period expense ratio, strategic consideration, cost reduction, dan juga analysis of frekuensi, sedangkan sumbu Y mempresentasikan tingkat kecenderungan terjadinya distorsi biaya yang ditunjukkan oleh variabel indikator seperti product diversity, support diversity, common process, period cost allocation, dan juga rate of growth of period cost. Masing-masing faktor dari sumbu X dan Y tersebut diberi nilai tergantung pada analisis manajemen terhadap keadaan. Setelah manajemen menentukan nilai atas jawaban
atas faktor yang ada di sumbu X dan Y tersebut, maka dapat diinterpretasikan pada masing-masing kuadran, karena dalam grafik kontingensi ini ada 4 kuadran. Dalam kuadran 1 hasil digambarkan yaitu X dan Y-nya bernilai positif. Karena jika nilai gabungan yang direvisi tetap pada kuadran 1, maka sumber distorsi dalam kategori definisikan sebagai overhead rasional, sehingga perusahaan harus mempertimbangkan implementasi ABC secara penuh atas sistem perhitungan biaya yang menggabungkan konsep ABC karena distorsi biaya produk mungkin terjadi, dan karena biaya tersebut digunakan secara ekstensif dalam organisasi mungkin kurang dari keputusan optimal yang dibuat. Namun jika nilai gabungan direvisi bergeser ke kuadran 2, maka sumber distorsi dalam kategori diketahui sebagai below the line atau bidang penjualan, pemasaran, administrasi, serta penelitian pengembangan. Sehingga ABC secara penuh tidak dijamin dan teknik alokasi tradisional yang ada memadai untuk komponen overhead biaya produk, dan tidak ada alasan untuk mengadakan biaya implementasi dan pemeliharaan atas ABC. Untuk kuadran 2 menggambarkan jika hasil analisa digambarkan dalam kuadran ini mengindikasikan bahwa meskipun manajemen bebas untuk memanfaatkan informasi biaya produk, dia tidak memungkinkan biaya mengalami distorsi yang material karena tidak ada keuntungan langsung mengimplementasikan ABC, yang pada saat ini tidak direkomendasikan. Situasi tersebut seharusnya dipantau untuk perubahan dari waktu-waktu, terutama sekali jika nilai Y relatif kecil. Pada kuadran 3, perusahaan tidak memungkinkan distorsi biaya produk yang material saat ini, dan manajemen memiliki kemampuan terbatas memanfaatkan atau bereaksi terhadap biaya yang telah dimodifikasi. Dan juga pada kuadran 4, meskipun distorsi biaya produk mungkin terjadi, manajemen memiliki kemampuan kecil untuk mengubah keputusannya yang dipengaruhi biaya. Manajemen harus menguji kembali penggunaan informasi biaya produknya dan kebebasannya untuk bereaksi terhadap perubahan, termasuk menunjukkan seksi analisa, model, tindakan manajemen kembali. Hanya ketika manajemen tidak puas bahwa dia tidak akan menggunakan informasi biaya produk yang dibenarkan, sebaiknya dia mungkin menolak implementasi ABC ini. Pada untuk analisis pertama, jika sumbu X dan Y bernilai positif, maka hasil analisis yang ditetapkan terlebih dahulu terletak pada kuadran 1. Hal ini menunjukkan bahwa akan lebih menguntungkan jika perusahaan menggunakan ABC. Dan juga pihak manajemen mampu untuk menggunakan informasi biaya tersebut untuk membuat keputusan, sehingga ABC ini direkomendasikan. Namun jika sumbu X bernilai positif sedangkan Y negatif, maka terletak pada kuadran 2, sehingga tidak direkomendasikan implementasi ABC ini. Contoh dari perusahaannya yaitu perusahaan yang kemampuan dalam menggunakan informasi biaya masih kurang. Selanjutnya juga jika sumbu X dan Y bernilai negatif, maka terletak pada kuadran 3, di mana
Ini akan lebih menguntungkan jika perusahaan menggunakan metode tradisional dibandingkan dengan ABC, dan pihak manajemen pun belum mampu menggunakan informasi biaya yang diperoleh melalui ABC ini. Sehingga perusahaan tidak direkomendasikan untuk implementasi ABC ini. Terakhir yaitu jika sumbu X bernilai negatif sedangkan Y positif, maka terletak pada kuadran 4, di mana ABC dapat direkomendasikan dalam jangka panjang. Contohnya seperti perusahaan yang menggunakan teknologi super canggih pada perusahaan perbankan dan perusahaan maskapai. Mungkin demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kekurangan, Terima kasih teman-teman sudah menonton video pembahasan mengenai Is ABC suitable for your company? Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.